PVBMBG masih ada potensi erupsi susulan di Gunung Semeru. Sebenarnya kita perlu mencermati bahwa setiap gunung api itu punya kecenderungan yang berbeda-beda dalam erupsi. Kalau Merapi itu guguran kubah gitu. Nah kalau di sini adalah gugurannya kubah dan produk erupsi. Jadi ada material-material yang berkumpul di puncak yang terkumpul itu karena hujan. Jadi ada erupsi sekunder. Nah gejala-gejala ini yang tentu perlu dicermati kalau ada akumulasi kubah selama proses 1-2 tahun sebelumnya dalam jumlah yang besar dan belakangan jumlahnya meningkat lantas hujan deras, maka potensi erupsi itu terjadi. Seperti halnya yang terjadi Desember tahun lalu dan sekarang terjadi lagi dengan hal yang serupa, tapi rasanya jumlah volumenya yang berbeda. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM Andiani mengungkapkan kemungkinan terjadi erupsi susulan pada Gunung Semeru. Meski begitu, pihaknya sulit memprediksi seperti apa gerakan awan panas guguran itu akan berlangsung ke depannya. Pastinya masih ada ya erupsi susulan atau awan panas guguran susulan masih ada, tapi kemudian seberapa jauh besar kami sulit tentukan itu. Tapi potensi masih ada, kata Andiani dalam konferensi pers secara virtual Minggu 5 Desember. Andiani menjelaskan kondisi kedepannya Gunung Semeru sulit diprediksi mengingat statusnya hingga kini masih aktif. Bahkan level 2 atau status waspada gunung tersebut sudah berlangsung lama sejak 2012. Untuk disebut recovery, pemulihan gunung sulit disampaikan karena gunung masih aktif. Dan sebetulnya aktivitas Gunung Semeru ini sudah kita naikkan menjadi status level waspada sejak bulan Mei 2012. Sudah cukup lama gunung api ini aktif, tuturnya. Diakui Andiani, sampai saat ini pun pihaknya masih memverifikasi sejauh mana awan guguran panas Gunung Semeru berlangsung pada Sabtu 4 Desember kemarin. Upaya pengecekan berlangsung namun terkendala mengingat sulitnya akses. Ia menuturkan pemantauan selama 24 jam menggunakan 2 peralatan yakni CCTV untuk memantau secara visual dan seismometer secara kegempaan. Teman-teman di lapangan masih pemeriksaan di lapangan sebenarnya awan panas guguran yang terjadi sejauh apa. Yang kami lakukan masih perkiraan, kami punya CCTV itu dipakai untuk perkiraan dan teman-teman masih susah mencapai akses jalan Andiani. Jelas Andiani. Terkait jatuhnya belasan korban jiwa akibat peristiwa erupsi Gunung Semeru ini, Andiani menyebut kemungkinan korban yang mengalami luka bakar karena berada di zona merah kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Rekomendasi kami imbau ke masyarakat untuk tetap berhati-hati di kawasan rawan bencana Gunung Semeru, paling tidak daerah puncak untuk menghindari kurang lebih 1 km dari puncak dan 5 km pada daerah kawah, bukaan ucap dia. Masyarakat juga menghindari daerah potensi awan panas guguran yakni pada Besuk, Kobokan, dan hindari alur sungai yang berhulu di puncak Semeru yang juga daerah potensi kejadian banjir lahar. Masyarakat juga hindari daerah-daerah yang kemarin mengalami ancaman awan panas guguran karena di sini materialnya masih panas, tentunya membahayakan, pungkasnya. Sebelumnya PVMBG melaporkan hari ini terjadi 2 kali lagi guguran awan panas susulan yakni pukul 15.13 waktu Indonesia Barat dan 10 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, intensitas awan panas guguran ini lebih rendah ketimbang yang terjadi pada Sabtu 4 Desember kemarin. Gunung Semeru mengalami erupsi pada Sabtu 5 Desember 2021. Data terakhir yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, erupsi Gunung Semeru menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Data terakhir sebanyak 13 warga dilaporkan meninggal dunia, adapun yang baru teridentifikasi 2 orang berasal dari Curah Kobokan dan Kubuan, kata PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharib PhD dalam keterangan persnya, Minggu 5 Desember 2021 sebagaimana diberitakan tribunnews.com. Selain 13 warga meninggal dunia, dilaporkan juga sebanyak 41 orang mengalami luka-luka terutama luka bakar. Sementara itu berdasarkan data dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 62.084 terkena dampak dari erupsi Merapi.
Dikutip dari Kompas TV, merujuk data tersebut jumlah pengungsi mencapai 902 orang dengan rincian 305 orang mengungsi di beberapa fasilitas pendidikan dan balai desa di Kecamatan Pronojiwo. Lalu sebanyak 409 orang di 5 titik balai desa di Kecamatan Candipuro, sementara 188 orang mengungsi di tempat titik yang terdiri dari rumah ibadah dan balai desa di Kecamatan Pasirian. Berdasarkan foto yang diunggah akun Facebook SAR FKAM Share dan Rescue pada Minggu, kondisi desa Sumberwulu Kecamatan Candipuro yang diterjang awan panas Gunung Semeru cukup memprihatinkan. Terlihat pantauan dari udara kondisi desa diselimuti material pasir dan batu yang cukup tebal, bakal aliran lahar menutup hampir setengah dari rumah-rumah warga. Saat ini tim gabungan sudah memasuki kawasan ini guna melakukan evakuasi terhadap warga, diantaranya yakni desa Supiturang di Kecamatan Pronojiwo. Masih berdasarkan laporan FKAM Share dan Rescue, dan 2 dusun di desa Supiturang mengalami kerusakan parah. 2 dusun yang kondisinya parah itu adalah Dusun Sumbersari dan Dusun Curah Kobokan. Untuk Dusun Sumbersari 20 rumah rusak berat. Sedangkan untuk Dusun Curah Kobokan warganya terisolir, kata Sekretaris Desa Supiturang Ahmad Mulyanto 28 tahun. Ahmad Mulyanto Minggu 5 Desember 2021. Donasi dapat disalurkan melalui rekening Baitul Mal FKAM. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru Minggu 5 Desember 2021. Tepatnya di Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya itu, Khofifah mengabarkan 16 rumah tertimbun awan panas guguran. Selain menimbun rumah, APG juga menimbun mobil-mobil warga sekitar. APG sangat cepat evakuasi, saat yang sama sangat padat sehingga ada mobil yang tertimbun. Ada 16 rumah tertimbun, saat ini ada 1 warga yang sedang proses evakuasi, tulis Khofifah dalam unggahan media sosial Instagramnya Minggu 5 Desember 2021. Adanya bencana alam ini, Khofifah meminta masyarakat untuk ikut mendoakan. Khofifah berharap proses evakuasi dapat berjalan lancar dan banyak orang yang selamat. Mohon doa dan gotong royong semuanya, semoga kita bisa menangani dengan cepat, jelas Khofifah. Pada kesempatan lain, Khofifah mengatakan proses early warning system atau sistem peringatan dini sebenarnya sudah berjalan baik. Juga pemantauan dari PVMBG Gunung Sawur dan koordinator penambang juga terkonfirmasi baik. Kendati demikian, kata Khofifah, material yang dibawa ternyata lebih besar dari perkiraan. Bisa dilihat bahwa beberapa meter dari lokasi sudah ada papan jalur evakuasi. Pada tataran mitigasi dan early warning system relatif sudah jalan. Tetapi material yang dibawa pada guguran kali ini rupanya jauh lebih besar, jelas Khofifah dikutip dari tribunnews.com Minggu 5 Desember 2021. Untuk itu, Khofifah meminta warga setempat untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan pernah meremehkan fenomena alam termasuk di daerah lereng Gunung Semeru. Pada dasarnya, masyarakat sudah paham bagaimana budaya dan karakteristik wilayahnya, kata Khofifah. Perintah ingin tindak cepat. Mengutip tribunnews.com, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penanganan bencana erupsi Gunung Semeru, terutama dalam mencari korban yang hilang akibat erupsi. Juga langkah-langkah cepat dalam memberikan perawatan kepada korban luka akibat bencana. Jokowi juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Begitu juga dengan perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat, kata Menteri Sekretariat Negara Pratikno Minggu 5 Desember 2021. Hujan abu vulkanik terus mengguyur kawasan Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang hingga Minggu 5 Desember 2021 siang. Rumah-rumah warga tertimbun material vulkanik, bahkan banyak yang rata dengan tanah. Kondisi jalan desa sunyi senyap, tak banyak warga yang beraktivitas karena sedang berada di pengungsian. Hanya beberapa warga yang nekat pulang ke rumahnya, yang nampak melintasi jalan-jalan desa penuh abu vulkanik. Rumah-rumah roboh dan rusak, bahkan pohon-pohon banyak yang tumbang akibat tak kuat menahan material vulkanik yang menerjangnya. Beberapa ekor hewan ternak seperti kambing dan ayam dibiarkan begitu saja. Nampak hewan-hewan ternak itu mengalami luka-luka akibat terkena awan panas. Patar 40 tahun terus bersiaga di depan rumahnya bersama istrinya Sunani 35 tahun dan 1 putrinya yang masih berusia 5 tahun. Kami semalam berada di pengungsian di SD Negeri 4 Supiturang. Habis ini kami kembali ke pengungsian, ujarnya. Dia mengaku masih merasa takut dengan peristiwa terjangan material vulkanik letusan Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Semburan abu vulkanik yang turun bersama hujan membuatnya trauma. Kala itu Patar berada di rumah bersama putrinya sementara istrinya mengikuti pengajian. Terdengar suara gemuruh dari besuk kobokan yang hanya berjarak sekitar 1 km dari rumahnya.
Saya pikir seperti terjadi tahun lalu di sini hanya hujan abu saja. Ternyata saya lihat ke arah utara langitnya sudah gelap gulita. Langsung saya gendong putri saya naik motor menjemput istri dan mengungsi, ungkapnya. Baru kali ini menurutnya rumahnya diterjang hujan material vulkanik seperti ini. Kejadian-kejadian sebelumnya tidak sampai seperti ini. Kalaupun ada erupsi hanya hujan abu vulkanik tipis saja. Sudani bercerita, saat itu sudah tidak sempat membawa apa-apa, bahkan rumahnya saja tidak terkunci. Semua lari menyelamatkan diri, kami ketakutan karena sudah turun hujan lumpur seperti mau kiamat, katanya.